Sayang banget, pemain-pemain bintang ini tidak dipanggil timnas di Piala Dunia 2026. Siapa aja? Ini. Yang pertama ada Rodrigo, pemain dari Real Madrid. Sebenarnya sih Rodrigo ini penampilan di Real Madrid cukup memuaskan ya. Dan harusnya sih bisa jadi andalan juga di timnas Brazil kan. Tapi sayangnya Rodrigo cedera guys. Dan terpaksa Carlo Ancelotti harus mencoret namanya dari timnas Brazil. Cepat sembuh Bang Rigo. Yang kedua ada Goat Anthony. Aduh Goat, kok nggak dipanggil nih? Sebenarnya sih penampilan Anthony di Real Betis nggak jelek-jelek amat. Tapi ya juga ternyata nggak cukup untuk membuat Carlo Ancelotti percaya. Kalah saing lah istilahnya dengan pemain-pemain yang performanya lagi bagus. Kayak Endrick Chandra. Yang ketiga, masih dari Brazil, ada Richarlison dari Tottenham Hotspur. Ya wajar lah. Tottenham aja hampir degradasi. Wajar dong kalau Richarlison nggak dipanggil. Dianggap performanya tidak cukup baik untuk masuk timnas Brazil. Saingannya kan ketat. Tapi kasihan juga sih guys ya. Karena aku sempat baca, Richarlison itu beberapa bulan sebelumnya punya nazar nih. Katanya kalau dia tampil di Piala Dunia, dia nggak mau bawa handphone. Biar fokus gitu. Sorry Bang Richarlison. Ternyata nggak dipanggil. Ya, namanya sepak bola. Kayak Tottenham lah, kadang di bawah, kadang di tengah-tengah. Yang keempat masih dari Brazil nih. Lagi-lagi dari Brazil. Ketat kali memang persaingan Brazil ini ya. Ada João Pedro dari Chelsea. Dulu sebelumnya aku sempat mikir João Pedro ini asal Portugal loh. Kan namanya Joe, kayak Joe Neves, Joe Felix gitu. Tapi ternyata dari Brazil. Apes banget João Pedro karena di Brazil banyak talenta-talenta berbakat, jadi saingannya lebih ketat nih. Sebenarnya penampilan João Pedro Chelsea lumayan sih, bagus juga. Tapi Carlo Ancelotti lebih mengutamakan pemain-pemain yang sudah punya pengalaman. Dan ya, João Pedro kalah saing dah. Yang kelima, masih dari Brazil. Siapa yang nggak kenal dengan Eder Militão, pemain Real Madrid. Tapi kalau ini karena dia cedera guys. Kalau nggak cedera, Eder Militão jadi starter tuh di timnas Brazil. Apalagi termasuk salah satu anak didiknya Carlo Ancelotti juga kan di Real Madrid. Tapi sayang, Militão cedera, jadinya nggak dipanggil dah. Sabar ya Militão. Yang keenam, Brazil lagi ada pemain dari Chelsea, Estevão. Ini pemain muda. Sebenarnya bagus banget main di Chelsea, tapi lagi-lagi dia kalah saing dengan pemain-pemain berpengalaman di timnas Brazil. Don Carlo lebih memilih pemain-pemain berpengalaman yang dipanggil ke timnas Brazil 2026. Tapi nggak apa-apa lah, Estevão ini kan masih muda. Mungkin Piala Dunia berikutnya dia baru bakal jadi andalan. Asal konsisten penampilannya bersama dengan Chelsea. Nomor 7 ada dari timnas Prancis, pemain Real Madrid juga ini, Eduardo Camavinga. Waduh. Nggak dipanggil sama Prancis ini gimana Camavinga? Sementara temennya nih, Tchouaméni itu dipanggil. Nah, katanya Camavinga ini dianggap kurang konsisten sama pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps. Akhirnya terpaksa dicoret, kalah saing. Nomor 8 dari Prancis lagi ada Hugo Ekitike. Ekitike apa Ekitike sih? Ekitike ya. Nah, ini juga tidak dipanggil Prancis tapi karena cedera. Aduh, sayang banget ya. Padahal dengan Liverpool, Ekitike ini lagi bagus-bagusnya. Tapi ya, mau gimana? Cedera. Tapi kalaupun nggak cedera, mungkin agak susah mendapatkan tempat utama ya. Karena saingannya berat sih di lini serang Prancis itu. Ada Mbappe, ada Dembele, ya kan? Yang ke-9 dari Inggris, ada pemain Manchester City, Jack Grealish. Tapi ini kena cedera juga sih guys ya. Terpaksa Jack Grealish nggak dibawa oleh timnas Inggris ke Piala Dunia 2026. Banyak yang cedera pemain-pemain bintang ya. Ini kurang minum jamu kayaknya. Nomor 10 ada striker dari Bayern Munchen, Serge Gnabry. Waduh, Jerman terpaksa tidak memanggil Serge Gnabry guys. Kenapa? Yaitu cedera. Banyak banget. Menjelang Piala Dunia 2026 ini pemain-pemain bintang kok pada cedera. Sayang kan? Nomor 11, bintang Jepang. Ada Minamino yang juga tidak dipanggil timnas Jepang ke Piala Dunia 2026 karena cedera. Aduh, sayang sekali ya. Padahal Minamino juga jadi salah satu daya magnet penarik penonton dari Asia kan? Jadi andalan juga tuh di timnas Jepang. Tapi karena cedera terpaksa dicoret. Apakah Jepang akan berkurang kekuatannya? Nomor 12, balik lagi ke timnas Prancis. Lupa tadi nih ada Khéphren Thuram, pemain Juventus. Gua Khéphren loh.
Nah, ini juga sayang ya. Sebenarnya bagus loh kan. Kayak Prem Thuram di Juventus juga bagus. Nah, kakaknya Marcus Thuram dari Inter Milan itu dipanggil timnas Prancis 2026. Coba kalau dua-duanya main kakak beradik. Seru juga itu ya. Tapi ternyata penampilan bersama Juventus tidak membuat pelatih Prancis Didier Deschamps tergoda untuk memasukkan kayak Prem Thuram di skuad Piala Dunia 2026. Kalah saing juga dengan nama-nama besar yang ada di lini gelandang Prancis 2026. Kayak N'Golo Kante, terus siapa lagi ya? Yang terakhir nomor 13, ini juga sayang banget dari Argentina. Ada Paulo Dybala, pemain AS Roma. Padahal nama besar kan? Terus ya performanya masih lumayan. Tapi tetap aja ternyata kalah saing dengan striker-striker yang dipanggil oleh pelatih Argentina untuk Piala Dunia 2026, guys. Ya, apa boleh baut? Paulo Dybala ini juga terkenal dengan kaki kaca, gampang cedera. Karena sering cedera, akhirnya performanya pun turun naik gitu. Ya itu dia guys, setidaknya ada 13 pemain dengan nama besar yang tidak dipanggil di timnasnya masing-masing untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Adakah pemain bintang lain yang aku lewatkan? Kalau ada coba tulis di komentar ya. Siapa lagi? Oh ini mungkin ya. Bonucci, Locatelli, Jay Itzes. Tapi itu karena negaranya nggak lolos.